Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Aiman Zaki Safar dari kelas 10A ingin melaporkan analisis saya mengenai kasus pagar laut dan sebuah kasus penyimpangan hierarki peraturan konstitusi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Eh, Laporan ini termasuk bagian dari pendidikan Pancasila di SMA Avicenna Cimande. Bagian pertama, The 30 km, pagar bambu laut di Laut Tangerang. Salah satu berita paling awal, yaitu pada awal tahun 8 Januari 2025, pagar bambu berlapis-lapis dengan panjang 30,6 km terpasang di pesisir Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten. Eh, ini sebuah foto satelit, citra satelit Google Earth dari atas menunjukkan pagar bambunya dan kayak dipasang grid gitu dari pagar bambunya. Mungkin kalau mau dicari, berikut adalah koordinatnya di pojok kanan bawah. Tentu saja dengan ini aktivitas perikanan dan nelayan lokal terganggu. Sudah jelas bahwa laut itu milik negara bukan milik bersama, tersupport oleh eh, milik negara, milik bersama bukan milik perseorangan atau pihak tertentu. Ini disupport oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa air itu dikuasai oleh negara dan disupport lagi di bagian bawahnya dan menurut hierarki juga di bawahnya UUD oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 bahwa hak guna air tidak dapat disewakan atau dipindah tangankan. Nah, Desa Kohot, kepala desanya nih mulai ngomong. Di tanggal 24 Januari 2025, si Pak Arsin, kepala desa Kohot ini berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kata beliau, dulunya empang itu Pak, kena abrasi tapi. Klaim beliau memiliki sertifikat hak milik dan hak guna bangunannya yang jika nyata beliau disupport oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 80 karena tiap warga negara berhak mempunyai sebidang tanah. Tapi karena kena abrasi, jadinya dihapus karena menjadi tanah musnah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Nomor 3 tahun 2024 bahwa tanah musnah adalah bidang tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam. Tapi riset melalui Google Earth tidak menunjukkan bahwa pernah adanya empang. Di foto di atas tahun 2024 sudah di-highlight di mana pagernya cukup panjang sekali ya, 30 km. Kemudian foto di bawah lokasi yang sama tapi tahun 1985 nggak pernah tuh adanya empang atau pantai atau waduk, laut aja dari dulu. Kemudian mulai deh diselidiki dan mulai mengenai SHM tersebut. Selama pagarnya dibongkar, Februari kemarin, kasus pagar laut Tangerang naik ke penyidikan, muncul dugaan pemalsuan SHM dan HGB. Karena yaitu menurut satelit itu kan laut, nggak mungkin ada SHM. Keesokan harinya mulai dah digeledah kantor Kadis Kohot dan sekretarisnya. Nah, berita terbaru 15 Februari kemarin, si Pak Kades sudah mengakui menyalahgunakan nama warga untuk penerbitan SHM dan HGB. Tapi ya lucu juga membantah terlibat. Jadi kita lihat saja. Jika benar bahwa Pak Arsin lah dalang di belakang ini, Pak Arsin telah melanggar pasal 263, 264, dan 266 KUHP mengenai pemalsuan dokumen resmi, hukumannya bisa dipenjara sampai 8 tahun. Tapi bukan cuma itu, Pak Arsin kan juga telah menyulitkan para nelayan lokal. Hanya dapat kena juga dia di pasal 385 KUHP, kena penjara paling lama 4 tahun karena telah membebani di suatu hak tanah yang belum bersertifikat. Apakah Pak Arsin benar-benar dalang di belakangnya atau apakah Pak Arsin di lobby oleh pihak tertentu? Seiring Mari saja kita lihat penyelidikan kasus ini seiring berlanjut. Menurut tanggal saya merekam ini 19 Februari belum ada update-update. Mungkin itu saja untuk analisis saya. Kemudian satu lagi kasus penyimpangan di Azas Lex Superiori, di Rogat Legi Inferiori, di hierarki konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
yang paling atas Undang-Undang Dasar, kemudian TAP MPR, UU sederajat dengan Perpu, peraturan pemerintah, Perpres pada tingkat 1 dan pada tingkat 2. Apa itu kasus penyimpangannya? Perpres nomor 33 tahun 2020 tentang mengatur biaya perjalanan ASN. Pelaporan biaya dengan sistem lamsam, di mana laporannya di total di akhir saja. Masalahnya, Perpres tersebut bertentangan dengan PP nomor 12 tahun 2019 tahun 2019 bahwa pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah itu harus accountable, dapat dipertanggungjawabkan. Lamsam yang totalnya di akhir saja, mungkin di akhir bulan, munculnya resiko dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Jadinya Perpres nomor 33 tahun 2020 diubah dengan Perpres nomor 53 tahun 2023 yang menyisipkan pasal 3A di mana pertanggungjawaban biaya perjalanan dilakukan secara at cost atau biaya real. Baik, cukup sekian dari saya, Aiman Zaki Safar. Terima kasih dan terima kasih telah menonton berita Aiman Zaki Safar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.